film keren kan? Suara pelan banget. Pakai masker jadi. Comeback lagi dengan film komedi romantis seperti apa? Rasanya Udah lama banget. Rasanya yang pasti bersyukur, senang banget, bangga banget juga dengan aku bisa bergabung dalam film Gendut Siapa Takut, diajak oleh teman-teman yang luar biasa juga, dari castnya, para pemainnya, ada Mbak Cut Mini jadi mama aku, terus ada Omara Nobel jadi adikku. Pokoknya pemainnya pada luar biasa, terus jajaran krunya juga luar biasa, dan aku dikasih kepercayaan. Terus mengetahui juga fansku juga pada senang gitu kan, dan karena aku memang mencintai acting ya, jadi maksudnya bukan hanya sekedar main-main aja gitu loh. Aku I don't take it lightly gitu, jadi bersyukur sekali. Sebenarnya apa yang dirindukan itu udah yang main dari film apa? Yang dirindukan dari main film adalah kalau ada challenge sih ya, yang pasti kalau misalnya ada sebuah adegan atau gimana aku bisa membentuk karakter atau mendeliver sebuah scene ya yang seperti yang dibutuhkan sebenarnya, bukan yang aku mau atau aku create, tapi yang dibutuhkan oleh sutradara dan yang ceritanya tuh mau buat tuh sebenarnya seperti ini gitu loh. Dan belajar dari teman-teman lain yang misalnya seperti Mbak Cut Mini yang lebih senior dari aku, itu kan kita aku tuh nganggap lokasi syuting tuh lahan untuk belajar ya. Jadi tiap ada judul baru tuh aku selalu nganggap itu jadi aku jadi kanvas putih lagi gitu, kayak aku belajar hal baru lagi selalu, itu aja sih. Jadi gimana? Tidak syuting Mas Anda, kemudian untuk beradaptasi lagi dengan para pemainnya, kemudian untuk mendalami karakter sendiri. Itu semua pasti selalu akan ada kesulitan. Cuman itu dialah gunanya sharing, bertanya dan membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran untuk selalu terima masukan gitu. Jadi kita seperti aku bilang tadi, jangan pernah ngerasa udah cukup tahu gitu. Selalu ngerasa kayak aku nih belum cukup tahu dan aku masih bisa berkembang lagi. Ada kesamaan karakter nggak di film dan di kehidupan itu? Kesamaan karakter beda ya, beda banget Moza itu, karena Moza itu dia lebih cuek dari aku. Dia lebih cuek, dia lebih ekspresif. Kalau aku tuh lebih tertutup gitu, itu bedanya sih, sangat jelas itu bedanya. Mas Anda Cut Mini kan selalu banyak banget komedi-komedi. Ini gimana? Sering Nanyanya ke siapa Mas Anda? Aku Cut Mini. Mas Anda belajar juga nggak sih untuk komedi? Terutama Cut Mini kan banyak banget film-filmnya genre seperti ini. Gimana? Oke, aku kalau ke ibu ini sebenarnya bisa boleh. Iya, tapi aku belajar dari ibu ini nggak hanya sempet ya kita ada diskusi di sebuah scene. Yang itu loh Bu, inget kan? Nah, terus kayak ibu Mbak Cut Mini ini memberikan aku sudut pandang yang membuat aku kayak oh ternyata gitu ya. Dan juga Mbak Cut Mini ini sangat open banget ya, sangat seru juga orangnya. Jadi aku juga kan awalnya ngeliat Mbak Cut Mini kan kayak wah kayak gue takut nih gitu kan. Tapi karena Mbak Cut Mininya cair dan selalu bawa seru, jadi aku jadi ngerasa oh ya udah aku welcome untuk belajar banyak hal. Mbak Cut Mini gini gimana kerja sama Caca lagi selama Caca kan udah lama nggak main film, seperti apa pas ketemu lagi di lokasi? Oke. Ini adalah film kedua saya sama Caca. Sebenarnya selang waktunya nggak terlalu jauh gitu. Di tahun lalu juga ya. Jadi sempat kita tahun lalu bikin sebuah cerita. Tahun 2000 kita bikin sebuah cerita. 2020 kita bikin cerita, terus tapi akhirnya pandemi sampai akhirnya dijalankan perlahan-lahan produksi itu sampai akhirnya kita ketemu lagi di Gendut Siapa Takut gitu. Awal pertama kenal ya di cerita yang pertama di Gendut Siapa Takut kita sudah menjadi dan kebetulan waktu itu juga Caca jadi anak saya dan sekarang Caca menjadi anak saya lagi gitu. Jadi bagi saya tidak ada kesulitan untuk bermain dengan Caca gitu, karena Caca sudah mempunyai basic yang sangat baik, walaupun
Caca bermain di sinetron, tapi dia tahu bentukan-bentukan cara membaca skenario yang baik dan mendeliver sebuah peradegan itu sesuai keinginan sutradara dan cerita itu juga dia bisa menjalankan itu dengan baik seperti itu. Jadi kita yang main bersama Caca, adiknya, saya dan juga Tora yang menjadi bapaknya semuanya tidak mengalami kesulitan. Kita semuanya happy dalam sebuah set lokasi. Jadi memang ya kesulitannya adalah kita tidak bisa berhenti makan mendoan. Rasanya itu enak sekali. Aku nggak pakai bohong. Oh, naikin 10 kilo gimana caranya, Cak? Ya, makan aja, makan semuanya dimakan, dan paling gampang makan malam sebelum tidur. Waduh, itu udah deh. Dan aku cepet naik, cepet turun kebetulan. Cak, orang kan kebanyakan takut gendut. Gendut siapa tuh? Nah, ini gimana, Cak? Ada pesan tersendiri moral? Siapa tahu? Iya, betul sekali itu, siapa takut. Karena sebenarnya masalahnya gini loh, kalau orang nganggep gendut itu jelek, ada kok orang-orang yang sebenarnya seumur hidupnya berusaha hidup sehat, tapi emang bawaannya tuh dia nggak bisa kurus langsing, yang emang tulangnya tuh kecil. Terus gimana dengan orang-orang itu gitu loh. Jadi nggak fair menurut aku kalau dibilang gendut itu kurang cantik, apalagi umumnya buat cewek ya. Cowok juga kok, nggak cuma cewek yang jadi korban body shaming itu. Kenapa kalau cewek gendut kayak gimana gitu? Cowok gendut biasa aja, nggak ada yang ngomongin gitu. Nggak ada yang Ada loh Bu, ada. Beberapa kalangan yang anggap cowok harus kurus juga, harus perutnya rata. oh gitu. Untuk ibu nggak pernah dengar. Jadi nggak fair gitu. Dan menurut aku masalah gendut atau kurus tuh urusan pribadi. Pertama itu, yang penting lo jadi orang mulutnya pahit apa enggak, apakah suportif kepada teman-teman dan keluarga apa enggak, itu yang Guna nggak sih lo kurus atau gendut? Bener banget gitu. Kalau Jadi nggak guna juga. iya, jadi ya itulah pesan dari film ini gitu, bahwa soal kebahagiaan itu nggak ada hubungan dengan berat badan. Itu nomor satu. Cak, kemarin ceritain dong soal ulang tahun kemarin dapat kado dari Zaina. Wah, ini maaf banget ya. Tapi kan kebanyakan wanita juga kan dengan masalah kegendutannya kan gampang insecure itu. Kalau menurut Kak Caca nih, mengatasi rasa insecure tersebut seperti apa? Sebenarnya tuh yang bikin kita insecure tuh karena ada pemikiran lo harus insecure kalau gendut. Itu nggak tahu datangnya dari mana tuh, kayaknya datangnya dari sekitar ya. Kenapa? Sebenarnya mungkin karena kita meng-create, aduh gendut nih, aduh kebanyakan aduh perempuan Enggak, kan. ada gini loh Bu, yang gimana? keluarganya sendiri juga mengkritik dia kalau Iya, dia gendut. bisa. Gak usah nunggu geng teman baru atau lingkungan. Kamu gendut aja. Bener banget itu. Itu kata-kata ini banget tuh. Gendutan ya. Baru ketemu Gak gitu. ada omongan lain, say. Tapi kemarin yang pas Caca naik berat badannya sempat dibully nggak sih atau dikomentarin gitu? Malah aku kaget loh, karena tuh aku udah bukan berharap ya, maksudnya aku mengira. Enggak, aku mengira. Aku udah menebak ini bakal dibully habis-habisan, tapi ternyata pas aku bikin campaign body positivity itu, ternyata orang-orang malah banyak yang merasa, karena mungkin dia ngerasa juga di dirinya sendiri tuh nggak ideal, tapi ternyata fokus kita tuh harusnya kerasa bahagia, bukan ke situ. Jadi aku surprise banget, mulai dari followers gitu merasa disuarakan apa perasaannya, terus udah gitu ada datangnya film Gendut Siapa Takut ini menyuarakan lebih lagi, dikemas dalam bentuk film dengan cerita yang luar biasa, dan itu lebih bikin aku nggak nyangka gitu. Tanggapan keluarga sendiri gimana Kak dengan perubahan waktu berat badan waktu itu gitu? Keluarga aku sih awal mengalami perubahan ya, kalau pribadi. masalah Baik Bu. Lebay. Soalnya keluarga aku ini sih ada apa namanya tuh transformasi juga dalam melihat kegendutan itu sendiri, konsep gendut. Karena tadinya keluarga aku juga tipe yang Cak beneran nih mau gendutan segendut ini, Caca gendut banget loh, tapi mama gitu juga jadi kayak ya udah deh, it doesn't matter gitu. Yang penting sehat lah Cak pokoknya gitu. Cak, pas gendut jadi ngerasa tahu nggak, oh orang gendut tuh seperti ini keadaannya, atau mungkin dari Enggak loh, enggak, aku nggak tahu kenapa, emang enggak tahu kenapa. Caca kan udah pernah kurus ya. Udah pernah kurus tapi kan maksudnya gendut. Enggak, tuh kan Caca suka gitu deh. Kebalik tahu. Kak Caca butuh waktu berapa lama sih untuk berdamai dengan diri sendiri? Wih, berdamai karena gendut. Buset, aku Iya, karena misalkan kayak berat badan tuh naik gitu. kan aku nggak ngerasa gendut itu salah, jadi aku nggak perlu berdamai. Aku ngerasa pas aku gendut
aku tetap sayang sama diriku sendiri. Aku ngerasa kayak malah dengan gendut ini aku jadi apa ya, mewakili orang-orang yang merasa gendut tapi insecure gitu. Dan aku bilang sama mereka, nyantai aja, tetap keren kok. Dan apalagi nih karakter Moza, dia gemuk, gendut, tapi dia fashionable. Baju tetap warna-warni, tetap pakai gando-bando, lebih dari aku gitu. Wah, gitu juga keren banget lah. Tapi Kak Caca pernah punya pengalaman gak sih? Mungkin dari orang-orang juga ceritanya kayak tadi di sini kan ada yang bilang ibu hamil berapa bulan gitu-gitu, kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Pernah gak sih waktu itu? Oh iya, aku tiap ke airport pas mau syuting kan, kita ke Jogja kan Bu. Itu di airport ditanyain, Bu maaf, ibu lagi hamil nggak? Itu udah biasa. Iya, jadi aku udah nyantai aja. Enggak, ini sisa. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Terakhir. Ada pertanyaan terakhir, Mas. Ada? Kalau Kalau untuk ngurusinnya sendiri gimana Kak Caca? Kurusinnya santai aja sih, kurusinnya karena aku bukan ikut yang diet, yang ke dokter gitu. Jadi menjalani hidup sehat aja dan nggak kecuali gimana ya ngomongnya, karena yang penting pokoknya jus ledrik. lu tau aja deh. Pokoknya yang penting sehat intinya itu. Bukan gue harus karena nggak ada poinnya menurut aku gitu. Berarti nggak di-push banget untuk kurus ya Kak Caca? Nggak di-push banget untuk Nggak di-push. Tapi ada olahraga juga setelah gemuk, aduh susah banget pasti kalau udah gemuk mau berat badan. Pikiran kita nggak bisa. Kalau aku boleh tambahin ya, mungkin selama ini tuh kita selalu bilang ada gendut, ada kurus gitu loh. Kenapa kita harus beda-bedain tuh? Label gitu loh. Karena pada intinya orang berat badan tuh seharusnya kayak rambut gitu loh. Ya udah rambut panjang, rambut pendeknya ada bedanya gitu loh. Anak ibu. Ceritanya bener kan tadi ya? Oh iya benar. It doesn't matter intinya. Benar sayang, benar. Kayak keriting lurus itu kan cuma label. Ada ketakutan nggak sih waktu gemuk pas susah itu? Enggak, karena aku percaya kalau aku mau Caca takut hantu. Iya, pengabdi setan. Yuk, udah yuk. Oke. Thank you.